Selamat datang kembali. Kita ketemu lagi nih untuk sesi kupasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke bab 2 dari materi yang Anda bagikan, self-theories. Bab ini, menarik banget, karena membahas sesuatu yang mungkin Anda sering lihat atau malah alami sendiri, yaitu gimana sih kegagalan itu bisa rasanya bikin hancur lebur buat sebagian orang, tapi buat yang lain, malah jadi pemacu semangat. Fokus kita kali ini adalah membongkar kenapa bisa begitu. Kita akan lihat dua pola respons utama yang diidentifikasi dalam riset. Pola tak berdaya atau helpless pattern, dan lawannya pola berorientasi penguasaan atau mastery-oriented pattern. Betul sekali. Dan sumber kita ini bukan sekedar opini ya, tapi berakar kuat pada penelitian. Khususnya beberapa studi klasik yang sangat berpengaruh. Ini melibatkan anak SD sampai dewasa muda. Jadi kita nggak ngawang-ngawang nih. Misi kita bareng-bareng adalah membedah kedua pola ini, apa sih ciri khasnya? Di pikiran kita, di perasaan, di tindakan kita pas ketemu rintangan. Dan juga kita coba pahami, apa sih kata riset ini yang jadi pendorong di baliknya? Siap ya? Siap. Menarik sekali. Oke, kita mulai dari akarnya dulu nih. Gimana ceritanya para peneliti ini bisa sampai membedakan dua pola reaksi ini? Jadi, pembedaan spesifik antara helpless dan mastery-oriented responses ini memang dipopulerkan oleh risetnya Carol Denner dan Carol Dweck. Itu di akhir tahun 70-an, awal 80-an. Tapi gagasannya itu punya akar yang lebih dalam lagi. Salah satunya dari studi Martin Seligman sama Stephen Meyer di tahun 60-an. Mereka meneliti fenomena yang mereka sebut learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari pada hewan. Jadi hewan ini setelah berkali-kali kena situasi menyakitkan yang nggak bisa dihindari, dia belajar jadi pasrah gitu. Nggak mau coba kabur lagi, padahal mungkin udah ada kesempatan. Karena dia keliru percaya kalau situasinya bakal selalu di luar kendali. Wah, jadi pengamatan awal pada hewan ini yang kemudian menginspirasi Denner dan Dweck ya, untuk melihat apakah ada pola mirip pada manusia, tapi dalam konteks belajar dan menghadapi kesulitan gitu. Tepat. Nah, mereka kemudian mendefinisikan pola tak berdaya pada manusia itu sebagai pandangan bahwa begitu gagal, situasinya udah, nggak terkendali lagi. Kayak nggak ada yang bisa dilakuin buat mengubahnya. Dan respons ini lebih dari sekedar pasrah loh. Ini mencakup serangkaian reaksi yang nyambung. Jadi cenderung nyalahin kecerdasan diri sendiri, terus ekspektasi ke depan langsung anjlok, muncul emosi negatif yang kuat, kegigihannya turun drastis, bahkan sampai performa di tugas berikutnya benar-benar memburuk. Lalu, sebagai kontrasnya nih, pola berorientasi penguasaan. Itu gimana? Nah, ini respons yang jauh lebih adaptif, lebih tangguh gitu. Individu dengan pola ini kalau ketemu kesulitan atau gagal, fokusnya tetap pada tujuan, yaitu mencapai penguasaan atau mastery. Mereka lihat hambatan itu bukan tanda akhir kemampuan mereka, tapi ya bagian dari proses belajar aja atau tantangan yang perlu dicari strateginya. Oh, biar benar-benar kebayang bedanya, kayaknya kita perlu telusuri lebih dalam studi kuncinya Denner dan Dweck tadi ya, yang tahun 1978-1980 itu. Gimana persisnya mereka bisa mengungkap pola-pola ini pada anak-anak? Oke, jadi mereka ini bekerja sama anak-anak kelas 5 dan 6 SD. Anak-anak ini diminta ngerjain soal-soal konseptual gitu. Yang menarik, 8 soal pertama itu sengaja dibikin biar semua anak bisa ngerjain, buat bangun rasa sukses awal gitu. Nah, tapi 4 soal berikutnya dibikin jauh lebih susah, bahkan mungkin ya mustahil buat anak seumuran mereka. Tujuannya jelas, mau lihat gimana reaksi mereka pas sukses tiba-tiba ganti jadi rintangan atau kegagalan. Terus, gimana cara mereka tahu apa yang ada di pikiran dan perasaan anak-anak itu? Kan nggak gampang ya ngintip isi kepala anak. Nah, ini bagian cerdiknya metode mereka. Pertama, mereka amati dan catat secara sistematis strategi pemecahan masalah yang dipakai anak di tiap soal. Kedua, dan ini penting banget, mereka minta anak-anak untuk bicara keras atau talk out loud pas ngerjain soal. Jadi, anak-anak didorong nyuarain apa aja yang lewat di benak mereka. Pikiran soal tugasnya, perasaan mereka, bahkan komentar ngasal tentang hal lain. Ini jadi kayak jendela gitu buat lihat langsung proses berpikir dan respon emosional mereka pas sukses terus pas gagal. Dan kalau nggak salah, mereka udah punya dugaan ya, anak mana yang bakal nunjukin pola tak berdaya atau berorientasi penguasaan, bahkan sebelum eksperimennya mulai. Betul.
Sebelum sesi eksperimen, anak-anak ini udah ngisi kuesioner dulu. Kuesioner ini dari Crandall dan rekan, sebelumnya udah terbukti bisa prediksi seberapa gigih anak bakal bertahan pas ketemu tugas susah atau gagal. Jadi, Dinner dan Dweck mau uji lebih jauh. Kuesioner yang sama ini bisa nggak ya prediksi seluruh rangkaian respons yang lebih kompleks? Pikiran, perasaan, strategi yang jadi ciri khas dua pola itu. Dan ternyata bisa. Ada satu poin penting nih yang ditekankan di sumber ini. Soal sebaran kelompoknya. Ternyata, baik kelompok tak berdaya maupun yang berorientasi penguasaan itu, masing-masing mencakup sekitar separuh populasi anak yang diteliti. Ada sekitar 15% di tengah-tengah sih. Artinya, kita ini nggak lagi ngomongin kasus ekstrim yang cuma terjadi di segelintir orang aja ya, kan? Tepat sekali, ini menegaskan bahwa kedua pola respons ini adalah cara-cara yang cukup umum, lumrah gitu bagi manusia buat bereaksi terhadap kesulitan, bukan fenomena langka. Nah ini yang bikin temuan mereka jadi relevan banget buat kita semua. Oke. Mari kita bedah lebih dalam lagi nih sih, pola tak berdaya. Apa aja ciri khasnya berdasarkan studi ini? Kalau dari sisi pikiran dan perkataan, apa yang paling kelihatan? Yang paling mencolok itu betapa cepatnya anak-anak di kelompok ini ngalihin fokus. Dari tugas, langsung ke penilaian negatif soal kemampuan diri mereka sendiri, begitu ketemu soal susah. Mereka spontan aja ngomong kayaknya aku nggak terlalu pinter deh, atau ingatanku emang nggak pernah bagus, atau aku emang payah nih soal ginian. Dan ini bukan cuma 1-2 anak ya. Lebih dari sepertiga dari kelompok tak berdaya ini secara spontan merendahkan kemampuan intelektual mereka. Coba bandingkan sama kelompok Mastery. 0. Nggak ada satupun yang begitu. Yang ironisnya, ini terjadi setelah mereka baru aja sukses ngerjain 8 soal berturut-turut loh. Seolah-olah beberapa kegagalan kecil itu langsung menghapus semua bukti sukses sebelumnya. Langsung runtuh keyakinan pada kemampuan yang baru aja terbukti jalan. Ya, keraguan dirinya itu dalam banget. Lebih dari sepertiga anak di kelompok tak berdaya ini bahkan sampai bilang ragu apa mereka bisa ngerjain ulang soal-soal yang sebelumnya udah berhasil mereka selesaikan. Bayangin, mereka meragukan kemampuan yang udah jelas mereka punya. Sementara itu semua anak di kelompok Mastery yakin bisa ngerjain lagi. Ada juga temuan menarik soal distorsi memori nih. Anak-anak dalam pola tak berdaya ini cenderung ingat lebih sedikit soal sukses mereka. Rata-rata cuma ingat 5 dari 8 soal. Tapi malah melebih-lebihkan jumlah gagalnya. Rata-rata ingat 6 soal gagal, padahal soal susahnya cuma 4. Kayak pengalaman gagal tuh ngebekas banget sampai nutupin atau bikin kabur ingatan sukses sebelumnya. Nah, dari sisi perasaan, perubahannya juga sama cepat dan drastisnya. Pas ngerjain soal gampang dan berhasil, mereka kelihatan senang, terlibat. Begitu ketemu soal susah dan gagal, wah, ekspresi mereka cepat berubah jadi negatif. Banyak yang tiba-tiba ngaku jadi bosan, padahal tadi kelihatan antusias banget. Secara keseluruhan, 2/3 dari kelompok tak berdaya ini nunjukin afek negatif yang jelas kelihatan. Sementara di kelompok Mastery, cuma 1 anak. Terus, gimana dampaknya ke cara mereka ngerjain soal sulit itu sendiri? Ketindakan dan strategi mereka? Strategi pemecahan masalah mereka cenderung turun kualitasnya. Kurang dari 2/3 anak di kelompok ini yang terus pakai strategi efektif pas ketemu kesulitan. Banyak yang ganti ke strategi yang kurang mateng atau malah nggak relevan. Mereka juga cenderung lebih cepat nyerah dibanding kelompok Mastery. Dan dampaknya nggak berhenti di situ aja ya. Studi lain yang dirujuk di bab ini nunjukin kalau pengalaman gagal di soal sulit ini bisa nular ke soal berikutnya. Anak-anak tak berdaya setelah gagal jadi kesulitan mecahin soal baru yang sebenarnya bisa mereka pecahin, mirip soal awal yang mudah. Bahkan pas dikasih motivasi dari luar kayak iming-iming hadiah mainan. Tepat, ini menunjukin bahwa respons tak berdaya itu bukan sekedar penilaian realistis soal situasi sulit. Ini adalah sebuah reaksi maladaptif. Artinya, respons yang justru menghambat penyelesaian masalah yang efektif. Respons ini secara aktif merusak kemampuan berpikir dan bertindak mereka. Kegagalan itu diartikan sebagai sesuatu yang punya implikasi negatif mendalam bagi diri mereka, terutama soal pandangan mereka tentang kecerdasan mereka sendiri. Sekarang, mari kita pindah ke sisi lain yang lebih positif nih. Pola berorientasi penguasaan. Gimana pola ini jadi kontras yang tajam?
Kontras utamanya ada di fokus perhatian. Anak-anak di kelompok mastery ini nggak terpaku nyalain diri sendiri atau bahkan nyalain faktor luar. Mereka kayaknya nggak nganggap kesulitan itu sebagai kegagalan dalam arti personal yang mencerminkan nilai diri mereka. Kesulitan itu dilihat murni sebagai ya masalah eksternal aja yang perlu dicari solusinya. Iya, jadi alih-alih meratapi kekurangan diri, pikiran mereka langsung ke solusi. Ini kedengeran dari ucapan mereka pas bicara keras itu. Mereka kasih instruksi ke diri sendiri buat tingkatkan usaha atau strategi. Kayak, makin susah soalnya, makin keras aku harus coba. Atau, aku harus pelan-pelan aja dan coba cari tahu gimana cara ngerjainnya. Mereka juga cenderung jaga pandangan optimis, yakin bisa berhasil akhirnya. Ingatan mereka soal jumlah sukses dan gagal pun akurat. Dari sisi perasaan, mereka berhasil jaga mood positif meskipun ketemu kesulitan. Beberapa malah ekspresikan perasaan positif terhadap tantangan itu sendiri. Ngomong kayak, aku suka tantangan yang sulit. Wah, ini beda banget sama kelompok tak berdaya yang ngerasa terbebani, cemas, terus akhirnya bosen. Gimana dengan performa konkret mereka pas ketemu soal sulit? Ini juga kontras banget, strategi pemecahan masalah mereka cenderung bertahan di level efektif yang sama atau malah meningkat. Lebih dari 80% anak di kelompok ini jaga atau tingkatkan kualitas strategi mereka pas hadapi kesulitan. Yang lebih keren lagi, sekitar 1/4 dari kelompok ini justru nunjukin peningkatan strategi. Seolah-olah kesulitan itu malah micu mereka buat belajar atau nemu cara baru yang lebih canggih buat atasin masalah. Hasilnya, beberapa dari mereka bahkan berhasil mecahin 1 atau 2 soal yang sengaja dibikin mustahil buat anak seusia mereka. Jadi meskipun kita tahu dari 8 soal pertama, kalau kemampuan awal mereka setara ya sama kelompok tak berdaya, tapi performa aktual mereka pas ketemu tantangan justru jauh lebih unggul. Benar, dan ini nyentuh aspek penting lain, persepsi soal resiko. Karena bagi kelompok mastery, gagal itu nggak dilihat sebagai bukti cacat diri atau bodoh, maka resiko buat terus nyoba dan mungkin gagal lagi itu rasanya rendah. Nggak ada harga diri yang dipertaruhkan, gitu. Sebaliknya, buat kelompok tak berdaya, tiap usaha itu kayak mempertaruhkan penilaian atas seluruh kecerdasan mereka. Jadi resiko buat nyoba lagi rasanya tinggi banget, menakutkan. Pola-pola ini kan kelihatan jelas banget ya di setting lab yang terkontrol. Pertanyaannya, apakah bedanya ini juga signifikan di dunia nyata? Misalnya di kelas, pas anak belajar materi baru. Bab ini ngebahas studi lain yang relevan banget dari Barbara Leeds dan Carol Dweck yang coba jawab ini. Sama anak-anak kelas 5 SD yang lagi belajar unit materi baru yang belum pernah mereka dapat sebelumnya. Materinya soal prinsip dasar belajar dalam psikologi. Disajikan dalam buklet judulnya Psikologi Mengapa Kita Melakukan Apa Yang Kita Lakukan. Terus gimana mereka menyuntikkan elemen kesulitan atau kebingungan dalam konteks belajar materi baru ini? Caranya cukup cerdik nih. Mereka bagi anak-anak secara acak jadi 2 kondisi. Separuh anak dapat buklet instruksi yang standar, jelas dari awal sampai akhir. Separuh lagi dapat buklet yang isinya sama persis, kecuali di bagian awal sengaja disisipin beberapa paragraf atau instruksi yang agak bikin bingung, nggak jelas gitu. Tapi penting dicatat, kebingungan ini dirancang supaya nggak ngilangin info kunci yang dibutuhin buat lulus tes di akhir. Cukup buat bikin semacam sandungan atau hambatan di awal proses belajar aja. Oke, jadi ada kelompok yang jalannya mulus, ada yang agak kesandung di awal. Terus mereka ukur pemahaman anak-anak ini pakai tes penguasaan materi 7 soal di akhir sesi. Dikasih kesempatan juga buat review materi kalau belum lulus, disampaikannya netral aja. Dan tentunya, anak-anak ini udah diidentifikasi sebelumnya lewat kuesioner sebagai cenderung tak berdaya atau mastery dengan skor IQ dan tes prestasi akademik awal yang setara antar kelompok. Gimana hasilnya? Nah, hasilnya ini benar-benar membuka mata. Waktu anak-anak dapat buklet yang tanpa bagian membingungkan, jadi proses belajarnya lancar, kedua kelompok, baik yang tak berdaya maupun yang mastery, nunjukin tingkat penguasaan materi yang mirip banget. Sekitar 70% dari masing-masing kelompok berhasil lulus tes. Ini konfirmasi lagi kalau kemampuan dasar mereka buat pelajari materi baru itu setara, selama nggak ada hambatan signifikan. Nah, ini dia nih, momen pembuktiannya. Apa yang terjadi waktu mereka dikasih buklet dengan bagian yang membingungkan di awal? Disinilah bedanya jadi dramatis. Kelompok yang berorientasi penguasaan ternyata relatif nggak terpengaruh sama kebingungan awal itu. Tingkat kelulusan mereka tetap tinggi, sekitar 71,9%. Mereka berhasil ngatasin kebingungan itu dan tetap fokus belajar.
Tapi kelompok yang cenderung tak berdaya, performa mereka anjlok. Jauh banget. Cuma 34,6% dari mereka yang berhasil lulus tes penguasaan materi setelah ngalamin kebingungan di awal. Wah, penurunannya drastis banget ya. Hampir separuh. Ini benar-benar nunjukin gimana pola tak berdaya bisa secara signifikan hambat proses belajar materi nyata di kelas. Bukan cuma performa di tugas lab aja. Ini relevan banget buat Anda, pendengar kami. Coba deh pikirin pas Anda lagi pelajari sesuatu yang baru dan kompleks. Entah itu konsep matematika baru, bahasa pemrograman, alat musik, atau bahkan prosedur kerja baru di kantor. Seringkali pasti ada fase awal di mana rasanya, kok susah ya? Kok bingung ya? Iya kan? Sangat wajar itu. Kebingungan awal itu bagian normal dari kurva belajar kok. Tepat. Dan studi ini nunjukin kalau Anda cenderung respon kebingungan awal itu dengan pola tak berdaya, mulai ragu sama kemampuan diri, wah jangan-jangan emang nggak bakat di sini nih. Terus jadi cemas, kehilangan fokus, itu bisa benar-benar menghalangi Anda nyerap materi. Padahal mungkin yang Anda butuhin cuma waktu lebih, strategi beda, atau bantuan dikit buat lewatin titik sulit itu. Gampang banget kita salah diagnosis kemampuan, padahal yang bermasalah itu respons terhadap kebingungan awal. Coba bayangin dampaknya di tim kerja, yang belajar sistem baru. Respons tak berdaya beberapa anggota bisa aja memperlambat semua orang. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena kebingungan awal itu memicu spiral negatif tadi. Ini menggarisbawahi temuan inti dari bab ini ya. Perbedaan dalam pencapaian itu seringkali bukan soal beda kemampuan awal yang mentah, tapi soal gimana kemampuan itu diaktifkan dan digunakan. Atau malah sebaliknya dihambat, terutama pas ketemu kesulitan yang nggak bisa dihindari. Pola tak berdaya itu pada dasarnya malah bekerja melawan tujuan jangka panjang diri kita sendiri. Kenapa? Karena hampir semua tujuan yang berharga pasti ada rintangannya. Sebaliknya, pola mastery justru memfasilitasi pencapaian tujuan itu. Contoh nyata gimana pola pikir ini berperan dalam keputusan penting, bisa kita lihat dari anekdot menarik di bab ini soal dua mahasiswa komputer, Charles dan Bob. Mereka ambil mata kuliah yang terkenal susah, sengaja dirancang buat nyaring mahasiswa. Si Charles dapat D pas pertama ambil, terus ngulang dapat B+. Bob lagi ambil, terus dia realistis aja paling tinggi dapat C, tapi udah siap mental ngulang kalau perlu. Yang paling menarik, itu obrolan mereka pas mikir jadi nggaknya ambil jurusan komputer. Pertimbangan mereka itu murni soal minat di bidang itu sama kesediaan buat kerja keras. Nggak sekalipun muncul pertanyaan, kita cukup pinter nggak ya buat ini? Nilai C atau D itu cuma dilihat sebagai sinyal kalau perlu usaha lebih atau perlu ulang strategi, bukan vonis atas kemampuan mereka. Ini kontras banget ya sama reaksi yang mungkin umum. Termasuk penulis bab ini sendiri ngaku, kalau dulu dapat C atau D, dia bakal malu terus cenderung langsung pindah minat. Nah, ini pertanyaan buat Anda. Gimana biasanya Anda menafsirkan dan bereaksi pas ketemu hambatan akademis, tantangan belajar di kerjaan, atau kesulitan nguasain skill baru? Apakah lebih kayak Charles dan Bob, lihatnya sebagai sinyal buat penyesuaian strategi, atau lebih ke arah ngerasa kemampuan fundamental Anda lagi diuji dan dipertanyakan? Ada satu nuansa penting juga soal kegigihan yang perlu kita garis bawahin nih. Pola mastery itu memang membuat kegigihan jadi mungkin karena nggak ada ketakutan berlebih sama kegagalan. Tapi ini bukan berarti maksa seseorang buat terus gigih membabi buta kalau analisis rasional situasi bilang berhenti atau ubah arah itu lebih bijak. Misalnya sumber daya habis atau tujuannya berubah. Kadang orang yang kelihatan gigih banget tapi dorongannya karena takut ngaku kalah demi jaga ego atau citra diri. Nah, perilakunya justru lebih mirip sama taruhan tinggi yang ada di pola tak berdaya. Contoh klasik yang dikasih itu Richard Nixon pos skandal Watergate ya. Dia lama banget ngotot mundur, alasannya Anda nggak pernah gagal sampai Anda menyerah. Di sini, tindakan menyerah atau ngakuin situasi itu disamain dengan menjadi orang gagal secara personal. Pandangan yang menempatkan harga diri pada risiko tinggi mirip pola pikir tak berdaya. Betul. Jadi, kegigihan yang sehat dalam pola mastery itu didorong oleh tujuan buat belajar, berkembang, capai penguasaan, bukan oleh ketakutan akan penghakiman diri atau takut dicap pecundang. Baik, kita udah melakukan kupasan yang lumayan dalam ya terhadap bab 2 ini. Kita udah lihat dua cara fundamental manusia dalam respon kesulitan dan kegagalan. Ada pola tak berdaya, yang ironisnya malah melemahkan kemampuan kita buat atasin masalah.
Dan ada pola berorientasi penguasaan yang nggak cuma bantu kita bertahan, tapi malah bisa micu peningkatan strategi dan motivasi pas hadapi tantangan. Kita udah lihat bukti kuat dari studi klasik Diener and Dweck di lab. Dan gimana pola ini bukan cuma teori, tapi benar-benar beroperasi dan berdampak signifikan di lingkungan belajar nyata, seperti yang ditunjukin studi Licht and Dweck di kelas tadi. Yang penting untuk Anda bawa pulang dari pembahasan ini bukan sekedar konsep psikologis yang menarik aja. Bagaimana Anda cenderung merespon kesulitan, apakah lebih ke arah tak berdaya atau mastery, itu punya konsekuensi nyata. Pengaruhnya ke cara Anda belajar, cara Anda dekati tantangan baru, dan pada akhirnya, kemungkinan besar mempengaruhi sejauh mana Anda bisa capai tujuan-tujuan jangka panjang yang penting buat Anda, baik itu di pendidikan, karir, maupun pengembangan diri. Intinya, seperti yang ditekankan berulang kali di sumber ini, keberhasilan jangka panjang itu seringkali nggak cuma ditentuin sama seberapa pintar Anda secara bawaan atau seberapa banyak bakat yang Anda punya. Yang sering jadi pembeda kritis adalah bagaimana Anda merespon ketika dihadapkan pada tantangan, kemunduran, dan kebingungan. Karena hal-hal itu adalah bagian tak terhindarkan dari setiap proses belajar dan bertumbuh yang berarti. Nah, sebagai penutup, kami ingin ninggalin satu pemikiran nih untuk Anda renungkan secara pribadi. Mengingat betapa seringnya pola tak berdaya itu akarnya dari keyakinan sadar atau nggak sadar bahwa kegagalan itu cerminan langsung dari nilai atau kemampuan diri Anda yang seolah-olah tetap nggak bisa berubah. Coba pikirkan, langkah kecil apa yang bisa Anda coba mulai hari ini atau pas Anda ketemu tantangan berikutnya untuk secara sadar membingkai ulang kesulitan itu. Bukan sebagai ancaman yang mempertaruhkan citra diri Anda, tapi sebagai bagian alami dari proses belajar. Sebagai data berharga soal strategi apa yang belum berhasil, dan sebagai kesempatan buat ngasah strategi baru, nemuin celah, dan mungkin nyadarin kekuatan atau ketangguhan dalam diri Anda yang belum pernah Anda sadari sebelumnya. Coba renungkan ya. Sampai jumpa di sesi pembahasan mendalam berikutnya.